Karena aku dikasihi. Karena aku berangkat. Kita yuk. Terima kasih, saya boleh berada di acara Cerita Yuk. Saya adalah seorang ibu yang bernama Dina, yang mempunyai seorang anak mengidap cerebral palsy. Anak saya usia 13 tahun. Saya mau cerita dari pertama saya mengandung Kevin. Saya nggak tahu kalau Kevin itu ada cerebral palsy. Karena saya merasakan kehamilan anak saya ini sepertinya biasa-biasa aja. Dan saya nggak ngerasakan apa-apa. Cuma sebelum saya tiba waktu melahirkan itu, saya memang bulannya itu lebih dari 9 bulan. 10 bulan lewat beberapa hari. Kata dokter sih nggak jadi masalah, karena saya kan waktu hamil itu berat badannya itu hampir naik 30 kilo. Dan dokter bilang kalau kehamilan saya ini biasa-biasa aja, normal-normal aja. Jadi saya nggak menganggap gimana-gimana tentang anak saya. Setelah pas tiba hari kelahiran, itu saya di rumah udah pecah ketuban duluan. Terus saya dilarikan ke rumah sakit karena dokter juga banyak menangani kasus yang lain. Jadi waktu saya mau melahirkan itu jam 7 itu harusnya, jam 7 malam itu seharusnya Kevin lahir. Tapi karena ada yang dokter ini berhalangan hadir, sehingga besok paginya baru saya operasi. Nah, saya nggak tahu, tiba-tiba itu dokter tuh nggak cerita gimana tentang kelahiran Kevin, cuma dia bilang kalau Kevin itu lahirnya baik-baik aja. Terus saya menjalani hari-hari saya bersama Kevin biasa seperti kayak ibu normal biasa lainnya. Saya urus anak saya susuin anak saya biasa. Pas usia Kevin 8 bulan, saya merasakan Kevin tuh aneh. Kenapa di usia 8 bulan kan harusnya anak itu udah bisa bolak-balik kiri kanan, lehernya udah mulai kuat, tapi Kevin nggak seperti itu. Jadi saya dan papahnya Kevin ini berunding supaya saya periksa Kevin di tempat dokter tumbuh kembang anak. Nah, dokter menyarankan saya untuk MRI. Setelah saya MRI, hasilnya itu mengagetkan saya. Ternyata Kevin ini ada cerebral palsy. Jadi di otak bagian kiri depannya itu ada cairan sedikit, cairan setengah mili yang membuat anak saya cerebral palsy. Waktu itu yang menangani Kevin ini dokter Dadang. Dokter Dadang bilang bahwa Kevin lahir ini dia tidak menangis. Jadi si dokter ini nggak sempat menepuk anak saya nangis, jadi oksigen itu nggak masuk ke otak selama 1 menit. Dari situ saya sempat kecewa. Saya sempat tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa anak saya lahir seperti ini? Saya berharap Kevin bisa jadi anak yang pintar, anak normal seperti anak lainnya. Tapi Tuhan ngajarin saya untuk saya selalu kuat. Selalu saya bisa menerima Kevin apa adanya. Setiap hari saya berusaha mencari tahu apa itu cerebral palsy. Karena di zamannya Kevin itu cerebral palsy itu belum seperti sekarang gitu, banyak didirikan sekolah-sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi saya mulai dengan terapi di Rumah Sakit Santosa. Di situ
karena Kevin juga selain ada cerebral palsy, dia ada mengidap jadi dia punya gerakan-gerakan yang nggak bisa terkontrol. Jadi kalau dia senang atau dia sedih, dia bisa gerakannya itu nggak bisa terkontrol seperti anak biasanya. Jadi di situ saya berkonsultasi sama satu dokter yang menyarankan Kevin untuk fisioterapi. Sepaling maksimal itu seminggu itu 3 kali. Nah, di situ juga Kevin dikasih obat serbuk untuk menangani supaya gerakan yang tidak terkontrolnya itu dapat tidak timbul sesering mungkin. Jadi Kevin bisa lebih tenang. Ternyata dengan minum obat itu, Kevin kebanyakan dia selalu tidur, ngantuk, jadi nggak seceria seperti Kevin sebelum minum obat. Nah, dari situ saya sama papinya Kevin berunding karena dosisnya udah mulai dinaikin. Saya merasa ada yang nggak bener gitu dengan minum obat kayak begini. Terus kami berusaha untuk konsultasi dengan dokter lain, dengan pindah ke dokter lain. Dokter lain menyarankan kalau Kevin tidak usah lagi minum obat itu. Kevin hanya perlu untuk terapi, Kevin hanya perlu untuk terus berlatih dengan orang tuanya. Tapi respon keluarga kami setelah kami konsultasi dari dokter kedua, respon keluarga besar kami ini bermacam-macam. Jadi ada yang berpihak, oh ya lanjutkan, tetap harus minum itu. Terus yang adik-adik ipar saya selalu ngomong, udah aja nggak usah, coba aja ke dokter yang ini benar. Soalnya Kevin kan kalau minum obat itu terus kan lemes, terus bawaannya tidur. Kevin kan jadi nggak berkembang baik. Nah, dari berbagai masukan yang ada di keluarga itu, saya tetap bawa pergumulan saya di dalam doa bersama Tuhan. Saya sama papinya Kevin tetap mengambil kesimpulan untuk nggak lanjutin minum obat itu. Nah, sebelum saya ngelanjutin untuk cari fisioterapi, sambil saya berlatih mengajar Kevin di rumah, banyak sekali kendala omongan dari pihak keluarga untuk Kevin, karena mereka pun nggak menerima Kevin seperti ini. Kenapa sih Kevin kayak begini? Kenapa sih Kevin kayak begini? Selalu tanya sama saya setiap hari kayak begitu kalau berjumpa sama Kevin. Kenapa sih Kevin kamu nggak bisa kayak Kalista? Dia membandingkan dengan keponakan saya yang lain. Kenapa Kevin nggak bisa? Ini Kevin, ayo dong, Kevin pasti bisa. Nah, di situ saya mulai merasa, kenapa ya anak saya dibanding-bandingkan, sedangkan mereka ini udah tahu kalau Kevin tuh beda dari ponakan yang lain. Di situ juga saya mulai termotivasi diri saya sendiri untuk saya belajar menembus batas ketidakmungkinan untuk anak saya. Belajar untuk lebih percaya dengan kuasa Tuhan. Saya melihat juga, suatu saat itu saya melihat ada kesaksian dari Nick Fujisik yang kayaknya keadaannya itu nggak mempunyai tubuh normal seperti Kevin. Dia nggak punya tangan, dengan keadaan kaki seperti itu, tapi dia bisa jadi motivator. Di situ saya belajar melihat orang-orang sukses itu adalah bukan orang-orang yang hebat. Orang-orang sukses itu bukan orang-orang yang sempurna. Tapi orang-orang sukses itu belajar untuk mendisiplinkan dirinya, untuk belajar lebih maju, belajar mempunyai jiwa yang besar. Sampai mereka melihat
bahwa kuasa Tuhan nyata, bahwa pekerjaan Tuhan nyata buat hidup mereka. Saya belajar untuk selalu percaya bahwa kasih kuasa Tuhan itu nyata buat keluarga saya, buat Kevin. Sekalipun saya belum melihat bahwa Kevin bisa maju, bisa seperti yang lainnya. Tapi saya melihat bahwa Tuhan itu bekerja melalui Kevin tuh setahap demi setahap. Tapi itu baik buat Kevin. Mama, Mami, Mama, Mami. Saya melihat bahwa Kevin itu kalau saya lagi ngajarin sesuatu gitu sama dia nggak merasa bahwa dia itu kurang. Dia merasa, Mami, Kevin nggak apa-apa, Kevin seneng, Kevin sempurna, Kevin baik, Mami. Di situ saya belajar bahwa kalau Kevin itu punya kekuatan yang menjadikan saya itu seorang pribadi yang lebih kuat menghadapi omongan orang yang menganggap miring tentang Kevin. Karena saya percaya waktu saya baca satu firman, apa yang gak pernah dilihat oleh mata, gak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya. Karena Paulus pun berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Begitupun buat hidup Kevin dan keluarga kami. Kevin adalah motivasi hidup saya. Di saat saya terpuruk, di saat saya gak mampu ngadepin apapun, waktu saya lihat Kevin, saya harus bangkit. Karena Kevin pun bersukacita dalam segala keadaan apapun. Di situ saya mulai gak anggapin lah omongan keluarga, omongan orang-orang ngomongin tentang Kevin. Saya tetap maju. Saya gak mau lihat belakang. Saya tetap maju, saya tetap belajar. Saya tetap percaya bahwa rencana Tuhan itu indah buat Kevin. Saya lihat Kevin, waktu saya belajar nemenin Kevin, terapi, belajar di bola, belajar merangkak, saya melihat ada mujizat Tuhan. Dari usia Kevin sampai usia 4 tahun itu, Kevin kan cuman tidur. Kalau bangun dia belum bisa sendiri. Di situ saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya pengen Kevin ini bisa jalan. Kevin ini bisa maju. Tuhan tolong kasih satu tanda. Kevin bisa duduk deh Tuhan. Waktu itu saya punya keinginan saya supaya Kevin itu bisa duduk dulu. Nah, di situ Tuhan jawab saya. Waktu itu malam, saya ingat waktu saya pulang kerja itu, saya lihat Kevin masih tidur di tempat tidurnya biasa. Waktu saya duduk di pinggir ranjang itu, saya minta, Tuhan, saya pengen Kevin ini, saya mau bawa Kevin ini berobat stem cell. Tapi saya minta tanda dari Tuhan. Duduk aja Tuhan. Secepat itu doa saya dijawab Tuhan. Dari Kevin tidur, itu Kevin tiba-tiba bisa duduk. Dan saya percaya itu adalah tanda Tuhan. Saya diizinkan untuk pergi stem cell, nemenin Kevin. Walaupun saya harus mempertaruhkan segala-galanya buat Kevin. Karena stem cell ini juga dokter bilang nggak 100% membawa hasil. Bisa aja stem cell ini gagal. Tapi waktu saya melihat bahwa mujizat itu langsung dinyatakan buat Kevin, saya langsung semangat.
hidup ini bukan dari makanan. Hidup ini dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dan saya imani itu. Saya pergi, saya bawa Kevin to stem cell. Saya bersuka cita di situ. Waktu setelah proses itu, saya mulai mencari sekolah. Sekolah itu ada yang menerima Kevin, ada yang gak terima Kevin. Terus saya tiba di satu sekolah yang cuma terima Kevin untuk fisioterapinya aja, sama untuk berlatih okupasi terapi. Dan dia nggak diizinkan dulu untuk sekolah full sama kepala sekolahnya karena katanya Kevin harus terapi dulu di sini, perlunya hanya untuk terapi dan okupasi terapi. Saya lanjutkan itu terus jalan sampai suatu saat sekolah itu dia pindah. Nah, pindah itu saya bingung, dia nggak kasih kabar nih sama Kevin, sama kami. Dia pindah kemana? Terus papa mama saya menyarankan Kevin untuk tusuk jarum. Dari situ saya lanjutkan pengobatan saya ke tusuk jarum selama 2 tahun. Di situ pun tusuk jarum itu saya sebenarnya nggak begitu setuju. Cuman keluarga besar suami saya menyarankan untuk saya lakukan tusuk jarum supaya Kevin bisa ada perubahan sembari nunggu saya menemukan satu sekolah yang menerima Kevin. Saya sampai 2 tahun itu Kevin sembari tusuk jarum. Perkembangannya sedikit. Perkembangan Kevin di tusuk jarum itu nggak begitu berkembang seperti saya waktu fisioterapi. Perkembangannya cuma sedikit. Terus saya sambil dari situ saya cari-cari lagi sekolah yang lain. Akhirnya saya menemukan satu sekolah yang bisa menerima Kevin full, tapi dengan alat-alat yang tidak begitu memadai. Jadi cuma alat-alatnya itu cuma seadanya di sekolah. Tapi daripada saya nggak menemukan sekolah lain, akhirnya saya masuk sekolah itu. Kevin di sekolah itu cuma 2 tahun. Nah, di sini tuh Kevin karena nggak ada guru fisioterapinya, cuman dia belajar untuk perkembangan motorik, jari-jari tangannya, jadi saya rasa yang dilatih itu, saya ngelihat Kevin nggak begitu berkembang. Jadi cuma setiap hari itu waktunya itu cuman untuk belajar, nggak berkembang dengan. Jadi di sekolah itu tuh dia nggak menemukan sosialisasi dengan teman-teman. Jadi waktu Kevin masuk cuma belajar beberapa jam, cuma belajar itu, terus gurunya bercerita 1-2 jam lah. Terus saya lihat pulang ke rumah pun Kevin biasa-biasa aja. Nggak ada perkembangan yang seperti waktu Kevin fisioterapi, okupasi terapi, itu nggak ada. Akhirnya sambil kami mencari-cari sekolah lain, kami menemukan satu tempat yang diberitahu oleh orang tua murid di situ juga. Kami menemukan tempat Kesia School. Di situ hati saya merasa beda waktu saya masuk Kesia School. Hati saya merasa damai, hati saya merasa sukacita. Saya merasakan, oh ini tempat anakku tumbuh. Aku merasakan ada Tuhan di tempat itu.
masuk diterima di Special School itu saya seneng banget. Akhirnya Kevin nemuin satu sekolah, satu komunitas yang tepat, dengan teman-teman yang tepat, dengan guru-guru yang begitu ramah, menerima Kevin apa adanya. Walaupun Kevin berbeda dengan teman-teman yang lain, cuma Kevin yang belum bisa jalan. Tapi saya imani, Kevin itu bisa jalan. Kevin itu lebih dari pemenang. Kevin itu membawa berkat buat teman-temannya dan sekolah. Saya berdoa setiap hari seperti itu buat Kevin. Di belajar di sekolah itu, Kevin kalau pulang itu senang. Kalau pulang itu sepertinya dia lelah. Biasa kalau pulang sekolah itu nggak pernah tidur. Ini bisa tidur, dia bisa makan banyak, dia bisa sukacita, bisa ketawa. Dan saya ngerasain bahwa anak saya ini diterima di lingkungan sekolah Special School. Waktu pertama, sebulan pertama Kevin masuk, saya melihat dari yang kakinya, waktu saya bopo, di jalan tuh tegang. Nah, waktu dia masuk itu 1 bulan itu diajarin, dia bisa nekukin lutut. Itu saya senang banget. Itu perkembangan yang luar biasa, yang nggak pernah saya pikirin. Setelah beberapa bulan kemudian, anak saya ini cuman bisa, kalau di rumah kan ada matres. Nah, di matres ini dia nggak mau ke lantai. Semenjak di Special School, anak saya ini dia mulai turun dari matresnya. Dia mulai kemana-mana. Saya melihat Tuhan juga bekerja dalam hidup Kevin. Dan Kevin itu kalau setiap kali dengar lagu rohani, setiap kali Kevin dengar lagu, itu dia bisa goyang. Dia bisa sukacita. Dan saya merasakan itu Kevin pintar luar biasa. Terus Kevin kalau didudukin biasa cuman dia diem gitu kalau di kursinya dia. Ini enggak. Dia mulai menjelajah kamar, mulai menjelajah ruangan, mulai mengambil apa yang dia suka, mulai mengoceh. Yang tadinya ngeces banyak, karena kesabaran guru terapi bicaranya, itu Kevin udah mulai nggak ngeces. Dari Kevin yang nggak bisa ngunyah, Kevin sekarang udah bisa kunyah. Rahangnya udah mulai kuat. Kevin juga udah bisa masukin balok ke kotak, walaupun nggak selancar anak-anak umumnya. Cuman itu adalah perkembangan yang luar biasa buat saya. Saya mengajak orang-orang tua yang lain yang menyaksikan acara ini untuk jangan putus asa, jangan lemah, jangan minder, karena setiap anak yang Tuhan berikan itu Tuhan punya maksud dan rencana yang indah. Karena setiap apapun yang Tuhan berikan buat anak kita, itu adalah kado hadiah terbesar dari Tuhan. Kita menerima anak-anak kita padanya. Tuhan memberkati kita lebih dari anak orang tua yang lain. Itu saya merasakan berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Walaupun dalam masa kesulitan seperti ini, saya melihat orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Saya mengajak orang-orang tua yang punya anak-anak spesial. Mari kita terus bergandengan tangan. Kita terus punya kasih. Kita terus percaya dan berdoa sampai mujizat itu terjadi. Terima kasih.